Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, ciri-ciri orang yang cenderung tetap miskin. Meskipun terdengar sedikit keras, mengenali dan memahami ciri-ciri ini bisa menjadi langkah awal menuju perubahan positif dalam hidup kita. Ada beberapa faktor yang bisa menghambat seseorang untuk menjadi kaya dan sukses di masa depan. Dengan mengenali karakteristik ini, kita bisa menghindarinya atau memperbaiki mindset kita agar bisa meraih kesuksesan. Jadi pastikan untuk tetap tonton dan simak video ini sampai akhir. Siapa tahu ada insight baru yang bisa membuka mata kita tentang cara mengelola keuangan dan meraih kesuksesan di hidup kita. Dan mari kita bahas setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, gengsi dan pilih-pilih pekerjaan. Memilih pekerjaan yang sesuai dengan skill dan minat kita memang sangatlah penting, tapi terlalu pilih-pilih bisa jadi sebuah bumerang. Misalnya, ada yang lebih memilih menganggur daripada menerima pekerjaan, sementara yang dianggap rendah ataupun kurang bergengsi. Atau ada juga yang menolak pekerjaan hanya karena gaji ataupun status sosialnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Terlalu pilih-pilih seperti ini bisa membuat kita jadi stagnan dan tidak berkembang. Padahal pekerjaan sementara bisa jadi batu loncatan untuk mendapatkan pengalaman dan networking yang berguna di masa depan. Jadi jangan terlalu gengsi dan buka dirimu untuk berbagai peluang yang ada. Yang kedua, hutang di mana-mana dan tidak niat untuk membayar. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin berikutnya adalah memiliki banyak hutang dan tidak berniat untuk membayarnya. Misalnya sering meminjam uang dari teman, keluarga, ataupun orang lain, tapi tidak pernah untuk mengembalikannya. Atau menggunakan kartu kredit secara berlebihan tanpa rencana untuk melunasi tagihan-tagihannya. Kalau punya hutang di mana-mana dan tidak berniat untuk membayar, kita akan terus terjebak dalam masalah keuangan dan tidak akan pernah mencapai kondisi finansial yang stabil. Tidak masalah jika kita punya hutang, asalkan kita punya rencana dan niat untuk membayarnya. Mengelola hutang dengan bijak sangatlah penting untuk mencapai kestabilan finansial. Jadi pastikan setiap kali berhutang, kita sudah memikirkan cara dan rencana untuk melunasinya. Dengan begitu, kita bisa keluar dari jeratan hutang dan mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Yang ketiga, besar omongan daripada tindakan. Pernahkah kamu mengenal orang yang banyak bicara tapi minim dengan tindakan? Orang seperti ini biasanya suka sesumbar, bilang kalau semua hal itu gampang dan bisa mereka lakukan. Tapi giliran diminta menunjukkan hasil, malah banyak alasan. Misalnya mereka suka bilang akan bikin usaha besar-besaran, tapi pada kenyataannya tidak pernah mulai untuk beraksi. Atau sering cerita tentang cita-citanya, tapi tidak pernah mencoba untuk mewujudkannya. Inilah ciri-ciri orang yang akan tetap miskin. Seringnya hanya banyak omong, tapi kerjanya tidak seberapa. Orang yang hanya banyak omongan tapi minim dengan tindakan akan sulit mencapai kebebasan finansial yang diharapkan. Jadi daripada banyak bicara, lebih baik langsung bertindak dan mewujudkan rencana yang ada. Yang keempat, ingin kaya secara mendadak. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin selanjutnya adalah punya keinginan untuk kaya mendadak dan selalu mencari jalan pintas. Dan kalaupun seseorang terlalu terobsesi ingin kaya dalam waktu singkat, besar kemungkinan mereka bisa terjebak dalam skema investasi bodong atau bisnis yang tidak jelas. Misalnya tergoda tawaran investasi atau bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko sama sekali. Padahal seringkali itu semua adalah penipuan. Akibatnya uang bisa ludes karena tertipu. Kita harus paham dulu bahwa menjadi kaya butuh proses dan kerja keras yang nyata, bukan hanya mengandalkan keberuntungan ataupun jalan pintas. Jadi jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis, kekayaan yang instan, dan fokuslah pada usaha yang konsisten dan berkelanjutan. Yang kelima, selalu menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Orang yang akan tetap miskin cenderung suka menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah mereka yang alami. Misalnya ketika usaha gagal, mereka lebih suka menyalahkan orang lain daripada mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Atau kalau tidak dapat pekerjaan, mereka lebih senang menyalahkan orang lain daripada introspeksi diri. Kalau kita terus-terusan menyalahkan orang lain atau keadaan, kita akan sulit untuk maju dan berkembang. Menyalahkan orang lain atau keadaan membuat kita tidak belajar dari kesalahan atau mencari cara untuk memperbaiki diri sendiri.
Jadi saat hal buruk terjadi, lebih baik fokus mencari solusi daripada menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Dengan begitu, kita bisa belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut, sehingga lebih dekat dengan kesuksesan di masa depan. Yang keenam, tidak mau belajar mengelola uang. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin berikutnya adalah enggan belajar cara mengelola uang dengan baik. Ada yang berpikir, buat apa sih mengelola uang? Toh uang juga bakalan habis. Dan pemikiran seperti ini bisa bikin kita miskin. Mungkin karena tidak tahu manfaat mengatur uang, mereka jadi tidak mau melakukannya, atau merasa bahwa mengelola uang itu rumit dan ribet. Padahal jika dipelajari secara pelan-pelan, pasti bisa dipahami. Mulai dengan yang sederhana saja, misalnya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu, kita bisa melihat aliran uang kita dan mengambil langkah yang tepat untuk mengelolanya. Untuk bisa meningkatkan kondisi finansial, sangat penting belajar tentang cara mengelola uang yang bijak. Jadi jangan malas untuk belajar. Mengelola uang dengan baik adalah kunci untuk mencapai kestabilan dan kesuksesan finansial. Yang ketujuh, iri dengki melihat orang lain sukses. Gimana perasaanmu saat melihat orang lain sukses? Apakah ikut merasa bahagia atau malah merasa iri dan dengki? Usahakan supaya tidak sampai iri dan dengki ya saat melihat orang lain sukses. Ciri-ciri orang yang bakal tetap miskin adalah merasa iri dan dengki melihat kesuksesan orang lain. Misalnya saat teman sukses dalam bisnisnya, mereka malah iri dan ngomel-ngomel sendiri. Kenapa dia aja yang sukses sih? Dan baru sukses gitu aja udah sombong banget. Padahal kita bisa merasa bahagia dan menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi untuk diri sendiri agar kita bisa ikut sukses. Daripada iri, lebih baik kita belajar dari kesuksesan orang lain dan mencari inspirasi untuk memperbaiki diri. Jadi mari kita jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi dan semangat untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Dengan mengenali dan menghindari ciri-ciri ini, kita bisa memperbaiki mindset dan perilaku kita untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dan ingat, kesuksesan tidak datang secara instan, dibutuhkan kerja keras, disiplin, dan sikap yang positif. Dan mari kita terus belajar, berusaha, dan mengembangkan diri dengan lebih baik untuk masa depan yang kita impikan. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.